its $10 par value common stock. At the date, Cloud share were selling at $30 per share. Historical cost and fair value balance sheet data for Sentinel at the time of acquisition were as follow. Ini balance sheet-nya dari si Sentinel. Terus Cloud paid legal fee for the transfer of asset and liabilities of $30,000. Cloud also paid audit fee of $40,000 related to the issuance of new share. Oke, jadi gue mau bahas dulu beberapa note yang penting untuk kalian catat. Yang pertama di sini, di asset and liabilities. Karena dia bilang dia accrued-nya dalam bentuk asset and liabilities, maka ini bentuknya kayak merger, bukan stock acquisition. Maka nanti pas jurnal, diakuinnya asetnya, bukan sebagai investasi, gitu. Nah, yang kedua yang penting kalian highlight adalah di sini, yang terkait dengan issuance of new shares. Gitu. Nah, di sini gue juga udah kasih beberapa note. Yang pertama itu kayak biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham tuh tidak diakui sebagai expense dan akan diakui untuk mengurangi si APIC-nya atau additional paid in capital. Terus yang kedua, kalau misalnya selain biaya untuk menerbitkan saham nih, kayak misalnya nih, si paid legal fee for the transfer of asset and liabilities, itu diakuinnya sebagai expense. Gitu. Nah, dan catatan yang terakhir, kalau misalnya... Andra. Oh iya, kenapa? Ini belum di-record ya. Oke. Ini gue yang record. Oh, dia tadi coba record pending sih. Oh, oke. Udah di-record kok. Oke. By the way, kalau misalnya ada yang mau nanya atau apa, potong aja nggak apa-apa. Terus catatan yang terakhir itu, kalau misalnya FV consideration given lebih rendah daripada FV of net asset, maka akan muncul akun bargain purchase. Bargain purchase ini kayak expense lah, kayak lu beli lebih murah daripada harga seharusnya. Gitu. Kalau misalnya lebih mahal kan muncul goodwill. Kalau lebih murah namanya muncul bargain purchase. Nah, dan bargain purchase ini diakui sebagai expense di periode berjalan. Gitu. Oke, kita langsung ke soal. Ini udah gue pindahin data-data yang dari soalnya. Kayak misalnya share issue, terus par value, selling price, sama fair value of stock issue. Nah, untuk cari fair value of stock issue sendiri, cara nyarinya gampang. Tinggal kaliin aja selling price dikali sama share issue-nya. Terus ada legal fee dan audit fee. Karena audit fee ini terkait dengan issuance of stock. Jadi gue kasih warna kuning. Nah, di sini juga udah ada balance sheet-nya. Gitu. Nah, dalam mengerjakan soal kalau keluar tipe kayak gini, kita ngerjainnya pertama ngitung dulu kan nilai-nilainya. Nah, dalam menghitung ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama kita ngitung goodwill-nya, kita ngitung nilai sisa apiknya. Nah, untuk menghitung nilai goodwill itu terbagi menjadi dua, yaitu lu ngitung dulu fair value dari perusahaan yang lu acquire, sama lu ngitung selisihnya dari FV consideration given sama fair value-nya tadi, gitu. Nah, tadi kan dikasih tahu tuh fair value net asset-nya berapa. Bisa lihat di sini, di balance sheet-nya. Yaitu totalnya itu, kalau misalnya kita total di sini, kita bisa lihat di sini, totalnya itu 486. 486 itu sendiri adalah total dari 194.292 gitu. Nah, kan net asset itu rumusnya total aset dikurang total liabilities. Ya, berarti di sini kita kurangin sama di net liabilities-nya. Net liabilities-nya itu di total liabilities-nya itu berarti account payable ditambah sama notes payable. Itu. Nah, kan ketahuan tuh fair value-nya berapa sih dari perusahaan yang kita mau acquire? Itu 597. Nah, setelah itu kita mau nyari nih goodwill-nya berapa sih? Nah, cara nyari goodwill tadi kita cari dulu FV consideration given-nya berapa. Untuk cari FV consideration given tuh kayak berapa sih yang biaya yang lu keluarin? Cash out of the pocket tuh berapa sih? Nah,
untuk cari cash out pocketnya itu, kan tadi dia bilang dia isu 15.000 pada saat harganya 30. Berarti ya udah 30 dikali jumlah saham yang di-issue 15.000 gitu. Nah, setelah itu dikurangin deh sama yang sebenarnya nilai dari perusahaan yang lu beli itu berapa sih? Ini. Yang tadi udah kita hitung. Nah, berarti goodwill-nya ada 147. Ini di minus. Goodwill itu 59.000. Benar, gue coba pastiin dulu. Ini tadi gini 97. Oh, ini udah ini ya. Ini fungsinya udah minus. Ini 375 ya. Tuh, tadi salah fungsinya di sini. Jadi 450 turun 375 itu 75 goodwill-nya. Nah, kan udah tahu nih goodwill 75, berarti kita ngitung tahap yang kedua yaitu sisa apik-nya berapa. Kenapa sih kita perlu ngitung sisa apik? Karena tadi kalau misalnya ada expense terkait kalau ada biaya terkait dengan issuing of new share itu akan ngurangin apik. Jadi kita harus ngitung sisa apiknya setelah dikurangin sama biaya itu berapa. Gitu. Nah, number of share issue tadi udah dikasih tahu 15.000. Terus nilai apik gimana sih cara nyarinya? Ya udah selisih antara si market value dengan si par value. 20. Nah, nilai apiknya sebelum dikurangi dengan biaya itu ada 300.000. Nah, setelah terus kita kurangin lagi deh sama si biaya audit fee. Karena yang terkait dengan issue of new share kan cuma audit fee-nya aja kan. Gitu. 260 jadinya. Gitu. Ada yang bingung sampai sini? Guys. Oke, kalau nggak ada berarti gue lanjutin ya. Berarti kalau udah kita ngitung tinggal di jurnal deh. Jurnal pertama yang harus kalian, jurnal tuh terkait dengan expense yang dikeluarin. Tapi bukan yang terkait dengan issue of new share. Terkait dengan expense berarti merger or acquisition cost expense terhadap cash. Biasanya cash sih, karena kan jarang ya bayar gini utang. Berapa nilainya? Ya udah sesuai dengan yang legal fee tadi. Itu, yang di-expense kan. Gitu. Nah, selanjutnya kita jurnal nih yang biaya juga, tapi yang mengurangi apik. Yaitu jurnalnya deferred stock issue cost terhadap cash. Karena kan biasanya ya jarang sih orang utang bener. Biayanya tadi berapa? 10.000 yang audit fee kan. Jadi harus dipisah antara biaya terkait dengan issuance stock sama non-issuance. Nah, selanjutnya jurnal ketiga, karena tadi gue bilang ini asset and liabilities, yang berarti ini adalah merger, bukannya stock acquisition, maka kita nyatetnya asetnya, bukan investment. Gitu. Nah, untuk jurnal ini gampang sih, kalian tinggal lihat aja di balance sheet-nya, list asetnya ada apa aja. Terus kalian masukin deh jurnal, sesuaiin sama fair value-nya. Jadi cash and receivable berapa di sini? 100.000, masukin aja. Inventory 94, building and equipment 292. Oh ya, building and equipment ini pakai ini ya, pakai fair value. Enggak, iya betul. Terus untuk goodwill-nya itu kita ngikutin yang tadi udah kita hitung, 75. Tuh, terus account payable ngikutin lagi di balance sheet
tinggal ikutin aja sih di balance sheet. Terus notes payable, ikutin di balance sheet. Nah, kan udah nih komponen aset sama utangnya. Berarti tinggal komponen si ekuitas. Nah, ekuitas ini kita ngikutin yang kita issue. Itu. Nah, kita issue berapa tadi? 15.000. Parnya tadi kan kasih tahu tuh. Parnya adalah 10. Jadi 10 dikali 15.000. Untuk apiknya tadi kan kita udah ngitung tuh sisa apiknya berapa yang harus di jurnal. Yaitu 260. Terus sisanya masuk ke ini, deferred stock issue cost. Yang tadi kita udah jurnal di sini. Gitu. Udah nomor 1 gitu sih. Ada yang bingung? Kak, gue mau nanya dong, kan kalau misalnya yang acquired all Sentinel asset and liabilities itu kan masuknya ke merger gitu. Kalau misalnya yang tadi lu bilang yang acquisition itu gimana ya? Kan kalau yang ini soalnya merger gitu. Oke. Kalau misalnya dia acquisition, ya udah lu catatnya sebagai investment aja. Investment terhadap investment apa nih nama perusahaannya tadi? Sentinel. Investment in Sentinel. Terus lu nyatet juga stoknya berapa. Itu tadi apa namanya, common stock. Terus ini apiknya. Sama tadi deferred stock. Gini. Nilainya disesuaikan aja. Jadi nilainya ini karena dia nggak accurate ininya, berarti goodwill-nya nggak ada. Goodwill-nya nggak ada karena dia nyata investment. Jadi nanti ininya total nilai investasinya aja 450. Common stock-nya tadi ngikutin ini 50, 260 sama 40. Kayak gini. Oh, oke Kak, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ke 1B. Di sini gue juga udah ngasih notes. Jadi kalian bisa baca mungkin. Kita ke soal dulu, baca soalnya. Nih, paper company purchase 15% of outstanding share of sheet company for 325 on Januari 10, 2021. Nah, karena ini perlu di note 15%. The investment has insignificant effect. Information related to sheet equity position as a date of acquisition as follow. Ini udah dikasih tahu si yang diinvest, tempat kita invest, perusahaan kita invest, dikasih tahu ordinary share segini, return on equity equity. Terus nih di akhir ini selama 2021 datanya ada dividen, ada net income sama market value dari sahamnya. Diminta prepare journal entries needed by PT Paper to record the investment in PT sheet from acquisition date until December 31, 2021. Oke, jadi yang tadi gue bilang di sini perlu di note 15%, terus perlu di note juga di sini significant effect, karena belum tentu. Kalau mungkin kalian udah tahu ya, kalau misalnya di bawah 20% tuh pasti pakainya fair value gitu. Kalau di atas 20 sampai 50 tuh pakai equity gitu. Itu belum tentu. Ini perlu di note juga insignificant effect-nya, karena bisa aja kayak misalnya kondisinya gini. Kalian megang 15%, tapi pemegang saham lain cuma megang 1%. Itu kalian dibilangnya significant effect juga gitu. Jadi harus pakai equity. Jadi nggak bisa kalian mentang-mentang 15%. Udah pasti nih pakai fair value gitu. Dilihat dulu dia significant effect atau enggak.
Gitu. Oke, kita langsung ke jawabannya. Di sini ada notes juga bedanya fair value sama equity. Ini juga kalau misalnya 0 sampai 20% tuh biasanya nilai wajar. 20 sampai 50% tuh equity, 50% itu biasanya konsolidasi tapi pakai equity bisa equity bisa cost. Biasanya pakai equity sih biasanya. Nah, karena ini 15% dan insignifikan berarti kita nyatetnya pakai fair value, pakai nilai wajar. Ini karena kita nggak dikasih tahu ya, dia trading atau enggak. Jadi kita nggak perlu sampai detail FVTPL atau FVOCI. Oke, jurnal pertama berarti ada di Januari 10, 2021, yaitu pada saat acquisition-nya. Itu jurnalnya berarti investment in ship company terhadap cash lah ya. Bisa beli saham, ya bisa sih short. Jumlahnya itu 325. Terus selanjutnya ke transaksi selanjutnya berarti ada di pada saat itu pembagian dividen itu Juli 15. Karena ini pakai fair value berarti kita nyatetnya sebagai dividen revenue bukan ngurangin investment. Jadi sini kan karena kita dapat dividen berarti cash, dapat cash, terus nih dividen revenue. Itu sebesar proporsi kita ya, jangan lupa di note ya guys. Besar proporsi kita aja, jangan di samanya, jangan 70.000. 15% dikali proporsi kita 15% kali 70.000. 10.500. Terus selanjutnya Oktober 1 kita juga terima dividen karena pakai fair value, ngakuinnya dividen revenue bukannya bisa dividen income, bisa dividen revenue sama aja. Bukan ngurangin investasi. Sama kayak tadi pakai proporsi kita 15% dikali 50.000. 7.500. Nah, karena kita pakai fair value, berarti kita perlu fair value adjustment dong. Ya kan, di akhir periode. Nah, kita harus ngitung nih selisihnya berapa. Kan tapi di sini nggak dikasih tahu nih trikinya nih. Ini nggak dikasih tahu nih, berapa sih cost-nya, acquisition cost-nya berapa dari si saham yang kita beli. Tuh. Jadi sebelumnya kita catat dulu deh, FV on Desember 31 berapa. FV on Desember 31-nya tuh 350 dikali kita beli. Berarti 350 dikali 15% dikali outstanding share-nya 10.000. Ini FV di 31 Desember. Nah, acquisition cost-nya kan kita nggak tahu nih berapa sih waktu belinya nih perusahaan, nggak dikasih tahu secara eksplisit kan. Kita harus nyari gimana? Nyarinya itu ini di sini aja kali ya, agak berantakan. Nih kita harus nyari dulu. Kita cari dulu berapa sih jumlah saham yang kita beli, jumlah saham, jumlah lembar saham kita beli ya. 15% kali sama outstandingnya 10.000. Kita tahu nih 1.500. Kan? Yang kita beli 1.500. Terus kita belinya berapa sih harganya? Totalnya. Cost-nya berapa sih? 325 kan, kasih tahu di situ. 325. Nah, harga price per share. Price per share-nya berapa? 325 lagi tinggal dibagi aja kan, kayak total lu beli yang lu keluarin dengan jumlah saham yang lu dapat. Itu 216. Ini kita buletin aja kali ya. 217. Nah, 217
dikaliin sama jumlah saham ya. Ya balik lagi sih. Tapi gue mau kasih tahu aja kayak gimana cara nyari price per share. Gitu. Nah, fair value adjustment-nya 200.000. Nah, jangan lupa di jurnal. Ntar nih gue pindahin. Cara ngitungnya kayak gitu. Ini jangan lupa. Jurnalnya bisa ada dua, bisa investment in sheet company. Atau bisa juga jurnalnya fair value adjustment terhadap unrealized. Karena kan belum di-realize kan. Realize gain or loss. Ini bisa nanti FVOCI atau FVTPL. Berapa nilainya? 200.000. 200.000. Oke. Udah nomor 1B. Ada yang mau nanya dulu? Oke, aman lah ya. Oke, gue lanjut ya guys ke problem 2. Ini problem 2 agak panjang. Oke, lanjut ke problem 2. Kita ke soalnya dulu. Rand Company acquired 80% of UG Corp outstanding common stock for 851,200 on January 1, 2021. Nah, jadi perlu di note juga nih outstanding common stock. Ini ya, stock acquisition jatuhnya bukan merger. When the book value of UG Corp net asset was equal to 1,064,000 and the fair value of the non-controlling interest was 200,000 212,800. Rand Company used the equity method to account for investment. The following is the trial balance data for Rand Company and UG Corp as of December 31, 2021. Ya, jadi ini balance sheet-nya. Terus di required nih, prepare any equity method entries related to the investment UG Corp during 2021. Dan yang B, prepare elimination entries for the consideration. Oke, di sini udah gue pindahin juga informasinya. Dari ini tuh kan business combination-nya type-nya apa? Stock acquisition. Kalau tadi kan merger. Ownership-nya berapa? 80%. Acquisition date-nya tadi 1 Januari 2021. Terus transaction value-nya itu 851,200 dan book value dari si yang diakuisisi itu 1.064.000. Nah, di sini gue juga udah kasih note cara ngerjain ini. Ini step-step kerjainnya. Yang pertama kalian ngitung dulu sales dari subsidiary yang kita acquire. Terus goodwill dari transaksi itu. Terus yang kedua, kalian bikin dulu nih table excess value calculation. Terus yang ketiga, kalian buat journal entry terkait dengan equity method. Terus yang keempat, kalian bikin book value calculation, terus jurnal eliminasi baru insert ke balance sheet. Gitu. Oke. Kita berarti sesuai step tadi kita ngitung dulu dong salesnya berapa. Ini udah gue hitung salesnya berapa, tinggal masukin sih dari ini salesnya sales subsnya ya, bukan sales parentnya. Salesnya berapa tadi masukin aja dari sini, salesnya 750, terus si OGS-nya 375 dan lain-lain. Tinggal ngambil dari balance sheet-nya si subsidiary. Terus sesuai dengan step tadi, kita ngitung dulu nih. Goodwill-nya, ada goodwill nggak? Gitu. Cara ngitung goodwill, pertama kita tentuin dulu FV consideration given yang dibayar oleh perusahaan atau parent-nya itu berapa sih? Ini kan dikasih tahu tuh yang dibayar parent-nya itu adalah sebesar 851. Gitu. Oh ini ditambah dengan, kalau FV consideration given tuh udah CI dan NCI ya guys. Controlling interest dan non-controlling interest. Jadi non-controlling interest-nya tadi dibilang 212 ya. 212.800. Oke.
book value of net assetnya tadi dikasih tahu. Berarti nggak ada diferensial. Berarti goodwill-nya 0 karena nggak ada diferensial. Oke. Nah, karena kita udah ngitung itu, karena nggak ada diferensial, berarti step yang kedua kita dilewatin aja. Karena kan kita nggak ada di excess value-nya kan. Gitu. Jadi langsung ke step 3, yaitu kita journal equity method. Kita journal equity method ada apa aja sih? Yang pertama ya kita investasi lah ya di dia. Investment in UG Corp. Terhadap cash. Berapa tadi yang kita keluarin buat beli investasinya? 851.200 dengan 851.200. Gitu. Terus di itu dia kan nerima pendapatan tuh, si Yuji-nya punya net income kan. Dia karena ini sifatnya pakai equity, berarti kita nguranginnya investment. Net income-nya tadi 225, berarti ininya itu adalah investment in UG Corp, income from subs atau UG Corp, boleh disebut juga sih sebenarnya. Income from UG Corp atau from sub juga boleh. Investment in UG Corp tadi 225 dikali kepemilikan kita ya, 80%. Oh ya, perlu di take note ya guys, kalau misalnya di equity method ini kita cuma nyatat sebesar kepemilikan kita aja. Sedangkan kalau di elimination entries nanti kita nyatat semuanya gitu. Karena kepemilikan kita cuma 80%, berarti kita cuma nyatat 80%. Terus nyatat dividen, karena ini pakai equity method berarti karena jadi kita ngurangin investmentnya. Kita dapat dividen berarti dapat cash, tapi karena pakai equity method berarti kita ngurangin berarti ini ngurangin investment kita. Dan UG Corp. Cash. Dividen declare dia mana? Nah, declare 80%. Oke. Kita lanjut. Ini yang A udah itu. Udah selesai. Ada yang mau nanya dulu yang A? Yang poin A nih yang terkait dengan equity method entries. Jadi di take note aja guys, kalau misalnya di equity method itu kita cuma nyatet sebesar kepemilikan kita aja. Nggak 100%. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya kita lanjut ke poin B. Nah, step selanjutnya berarti apa? Kita ngitung dong buat table book value calculation. Nih ya, table book value calculation. Ini, table book value calculation. Jadi kita ngitung dari sininya dulu kan. RE-nya berapa nih si subsidiary beginning return earning-nya? 764. Terus dia dapat income kan tadi berapa? 225. Terus tadi kita dia dividend declared berapa? 60.000. Ini udah minus belum ya atau belum? Bentar, soalnya formulanya agak ini. Ndra, itu RI-nya 300.000. Oh, salah klik. Itu common stock ya? Oke, sorry. Nah, udah. Common stock-nya kan karena kita nggak issue share sama sekali, berarti sama ya. Nggak ada perubahan. APK juga nggak ada kan?
Ya udah, berarti kita tinggal ini aja di sesuai persentase kepemilikan kita aja. Jadi 80% dikali dengan nih, ditambah atau enggak gini aja deh. Ini 851.200. Berarti cara gampangnya ya udah tinggal ini aja dikurangin. Salah. Ini sama ini kurang ini. 200. Nah, ini balik lagi ke tadi 80% kali 225. Sebesar persentase kita aja. Terus ya gampangnya ini dengan ini dikurangin ini 45. Terus tadi balik lagi ya itu sebenarnya bisa di drag sih. Juga nggak gue drag. Kan ada. Oh, oke. Karena ini belum dikunci ya. Kalau di drag dia belum. Nah, ini ya tadi aja sih. Tinggal ini kurang ini. Nah, ini enggak sebenarnya. 12.000. Oke, ketemu deh ininya. Ending investment ini. Book value calculation udah selesai, berarti step itu udah selesai, kita bikin elimination entries. Nah, elimination entries-nya ada basic, ini bagi jadi dua ya, ini yang namanya basic elimination entries. Ini opsional sih ini. Mau dieliminasi boleh, enggak juga apa-apa. Untuk akunnya ada common stock, retain earning, income from UG, ya kan, NCI, NI, tinggal masukin aja sih. Tinggal common stock masukin dari mana? Dari sini, dari bawah-bawahnya aja sih. Tinggal kalian masukin dari bagian bawah. Retain earning, kalau khusus retain earning pakainya bagian ini ya, beginning ya. Retain earning pakai beginning. Income from UG ya udah tinggal masukin yang ini. NCI NI tinggal masukin ini. Dividend declare, ambil yang ini. Investment in UG company, ambilnya dari yang ini. Dan NCI NA yang ini. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak di basic elimination entries-nya? Udah mau nanya dong. Iya, kenapa? Itu yang 300.000 RI-nya kan itu di trial balance tanggal 31 ya. Berarti kan waktu di akhir tahun. Kenapa pakai yang itu? Gue pikirnya kan kalau dieliminasi pakai yang apa sih yang beginning balance kan? Apa yang 100.000 itu belum berubah apa gimana? Oh iya. Ini kan trial balance ya guys. Kalau kalian ingat di PA tuh ada accounting cycle, trial balance itu sebelum jadi balance sheet. Jadi ini RA-nya tuh belum disesuaikan. Thank you. Oke. Gitu sih. Makanya ini dianggapnya sebagai beginning. Karena ini trial balance kan, bukan balance sheet. Kalau balance sheet kan udah termasuk itu. Laba tahun berjalan. Oke, ada yang mau nanya lagi di basic elimination entries? Apiknya nggak ada ya, karena kita kan di trial balance juga nggak ada apik. Kak, mau tanya Kak. Ya, kenapa? Itu yang apa tuh jurnal yang fair value considerations given, itu kenapa kita harus tambah sama fair value NCI? Yang 1064 tuh. Oh iya, karena kan book value of net asset-nya ini untuk satu perusahaan seluruhan. Sedangkan kita cuma punya 80%. Nah, jadi kita harus tambahin NCI untuk tahu ada nggak sih goodwill-nya saat di konsolidasi nanti gitu. Menjawab nggak ya kira-kira? Oh iya Kak, udah sih. Iya. Oke.
Ada yang mau nanya lagi? Oke, aman lah ya. Selanjutnya kita, ya ini tambahan aja sih. Kalian ini, kalau di waktu itu pas gue kelas gue, katanya ini tambahan aja. Kalau kalian mau nulis nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau nulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau nulis ya udah, ACC Depre terhadap building and equipment sebesar yang accumulated depreciation 60.000 dikurang sama ini accumulated depreciation ya. Ya, accumulated depreciation 60.000 sama depreciation expense itu kan 30.000. Kenapa sih dikurang? Karena kita hanya hapus pada saat akuisisi. Sedangkan pada 30 ini kan udah tahun berjalan kan. Kan kalau kita nyatat depresiasi, depreciation expense terhadap ACC Depre. Nah, 60 ini udah tambahan dari 30 ini kan. Sedangkan pada saat eliminasi itu kita cuma boleh ngapus yang sebelum kita akuisisi. Gitu. Berarti sebelum akuisisinya, ini 60 dikurangin sama depresiasi tahun berjalan. Ada yang mau nanya ini terkait dengan ACC Depre? Aman lah ya? Oke, kalau nggak ada. Gue lanjut, ya tinggal masukin aja sih ke balance sheet. Ini gue udah pindahin. Nah, ini consolidation-nya, hasil konsolidasinya. Ini udah gue pindahin ke sini, udah dipindahin. Nah, untuk masukin ini gampang sih sebenarnya, kalian lihat aja common stock di mana, di debit. Ya udah tinggal masukin common stock debit. Common stock ada common stock. Nih common stock. Common stock debit masukin. Terus retaining di mana? Debit juga. 300.000 retaining mana retaining? Masukin. Terus income from UG. Income-nya di sini kan. Debit juga 180 masukin. Terus NCI-NNI nih. Jadi setelah kalian ngitung ini consolidated, tambahin akun baru namanya NCI-NNI. Nah, consolidated income dikurang NCI-NNI itu namanya controlling interest net income. Itu. Jadi tinggal masukin aja sih dari sini. 180 masukin 45 masukin ke sini NCI-NNI. Dividen declare. Kalian ngapain aja nih ininya, steps ini bentuknya. Dividen declare, mana dividen? Dividen nih, dividen. Kredit 60 masukin. Investment. Mana investment nih, biasa di aset. Nah, kredit masukin, NCI-NNI masukin dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalian jumlahin sesuai dengan ini. Karena ini debit ketemu income kan ini ya, revenue kan akun normalnya kredit, ketemu debit habis. Ini saldonya kosong ditambahin debit, debit. Karena kenapa dia 45.000 dan minus? Karena tadi revenue kan normal balance-nya kredit. Nah, sedangkan ini di debit makanya minus. Itu. Jadi income statement totalin namanya consolidated NI. Terus tambahin lagi NCI-NNI. Setelah dikurangin muncul CI in NI. Terus masuk lagi ke retain earning. Ini sama aja sih, tinggal kurang-kurangin aja. Kalau misalnya retain earning kan, retain earning saldo normalnya kredit, ketemu debit, berkurang. Berarti ini kredit tambah kredit, kurang debit, 675 gitu. Nah, untuk di sini, selisihnya aja sih. Sebenarnya nggak perlu pakai selisih sih, ini tinggal masukin aja dari sini. NCI-NNA 245.
NCI Nana 245 kredit. 245. Oke, harusnya balance. Ya betul. Oke, gitu sih. Ada yang mau nanya? Kak, gue mau nanya tadi kenapa yang accumulated replay sama depreciation itu dikurangin ya? Gue tadi masih kurang nangkep. Oke. Jadi ini kita cuma boleh ngapus pada saat tanggal akuisisi. Kita kan akuisisinya tanggal Januari 1, 2021. Sedangkan ini udah Desember 31, 2021. Berarti ini kan udah ada 60, ini udah masuk tahun berjalan dong, 30.000. Nah, karena kita seperti yang gue bilang di awal, premisnya kita hanya boleh hapus yang pada saat kita akuisisi. Yang berarti karena ini udah ada 60.000 itu udah ada tambahan tahun berjalan, berarti kita kurangin tahun berjalannya dong. Nah, tahun berjalannya itu 30.000. Gitu. Jadi ini cuma boleh 30.000. Jadi cuma 30.000. Oke, thank you, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau nanya Kak, yang buat elimination entries-nya itu yang di consolidation worksheet yang Ya. di bawah. Nah, itu kan total aset sama liability sama equity-nya kan harus sama kan, biar balance gitu kan. Nah, yang Ya. di elimination entries-nya itu debit kreditnya harus balance nggak sih? Kan yang kayak 30.000 sama 1.289 yang di bawah. Yang mana? Yang di bagian elimination entries-nya. Nah, Ini. yang ya bukan yang di bawah, yang di tabel. Oh ya, kenapa? Nah, itu kemarin tuh sempat bingung gitu, elimination entries-nya itu, debit kredit itu harus balance gitu nggak sih? Yang atas apa balance-nya tuh dilihat dari consolidated-nya aja? Oh, ininya ya? Apa ininya? Iya, yang 30.000 itu sama 1.289 itu. Ini balance kok harusnya kalau kita total ya. Coba. Enggak harus enggak kok nggak harus balance karena ini kan 129 tuh cuma nambahin ini belum termasuk kalau misalnya kita tarik ke atas nih. Harusnya balance sih. Karena ini double ya. Ini kan karena total penjumlahan dari sini. Ini juga total penjumlahan dari atasnya kan. Jadi ini 225. Ini juga total penjumlahan, ini juga total penjumlahan. Consolidated ini juga penjumlahan. Balance kok harusnya. Tapi kan karena kita ngitungnya satu-satu komponennya jadi terlihat nggak balance. Gitu. Oke, paham. Thank you, Kak. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nah, di note aja ya guys, ini step-stepnya kalau ngerjain soalnya. Hitung dulu sales-nya, terus goodwill, excess value, dan lain-lain. Oke, kalau nggak kita next ke problem 3. Nah, ini agak ini sih tricky karena ini ada fair value different. Oke, di sini juga udah kasih note. Sebenarnya sama note-nya. Note-nya sama dari yang pertama. Ya, pertama berarti kita ngitung dulu nih sales sama goodwill-nya. Nah, kita ngitung sales dulu deh. Gue belum ngitung ya, berarti. Kita ngitung income-nya. Oh, ini udah dikasih tahu deh income-nya, makanya gue nggak perlu dihitung. Income-nya udah dikasih tahu 59. Harusnya sih 59 tuh dari sales dikurang sama
COGS dikurang sama pre-expense dikurang sama other expense. 90, tapi kan itu kalau total kita punya 100%. Tapi ini kita cuma punya 75%. Oh. 67,250. Terus 146. Bentar. Income 920. 9. Oh, gue salah ngitung. Kok ini dia bisa 90? 280, 15, 84, 89. Sama kok. 7. Oh ya betul. Net income-nya 90-200. Oke. Jadi kasih tahu ternyata di sini 90-200. Ini kenapa 59-850 ya? Harusnya kan 67-650. Wah, berarti ini salah nih. Salah. Berarti yang benar tuh 67-650. Oke. Coba gue pastiin dulu deh. Iya kok benar kok, yang benar 67-650. Jadi di balance sheet-nya salah. Oke, kita step pertama, kita ngitung dulu nih. Goodwill. Fair value consideration given-nya tadi berapa? 75%. Kita beli 210. 210. 250. Sesuai soal. Oh, ini belum dibaca soalnya. sorry. Kita baca dulu soalnya. Bluebird Co. acquired 75% ownership of Silverbird Co. on January 1, 2008 for 210,250 at that date. The fair value of non-controlling interest was 72.750. The trial balance for two companies on December 31, 2009 are as follow. Nih balance sheet-nya. Kita tahu juga nih, on January 1, 2008, Silverbird report net asset with fair value 266,500. Nih net asetnya, fair value-nya ya. And book value-nya. The difference between fair value and book value related to building and equipment, where its estimate remain economic life was 10 years. On the date of acquisition, detailed report showed that Silverbird on December. Oh, ini berarti ada utang. Dia ada intercompany liabilities. Bluebird use equity method. Okay. As Bluebird management review the amount attributed to goodwill and conclude goodwill is impaired should be reduced to ya, ini bukannya by. Jadi nilai akhir itu 10.000 bukannya dikurang 10.000. Goodwill and goodwill impairment were assigned proportionally to the controlling and non-controlling shareholder. Oke. Kita ngitung dulu goodwill-nya. Tahap pertama, step 1 ngitung goodwill, yaitu fair value consideration given sama kita tuh berapa sih? 210, 250. Terus ditambah nih sama tadi non-controlling interest-nya berapa? 72, 750. Nah, ini kalau ini 2 dikurangin, totalnya itu ya fair value consideration given sih. Fair value consideration given tuh harusnya total dari CI plus NCI. Ini disebutnya fair value consideration given. Fair value consideration given.
book value-nya. Berapa tadi book value-nya dikasih tahu di bawah. Coba gue pastiin dulu ya book value-nya, takutnya salah lagi nih balance sheet-nya. Value-nya 227.500. Ngikutin yang di note 227.500. Total diferensialnya 55.000. Nah, total diferensial itu kebagi jadi dua. Ada yang fair value diferensial dan ada yang goodwill. Oke. Oke. Nah, kita ngitung dulu nih fair value diferensialnya. Tadi dibilang fair value diferensialnya itu related to building and equipment. Berarti fair value diferensialnya itu selisih dari 227 salah 266 balik 227.500. Ini 39. Berarti fair value diferensialnya adalah 16.500. Useful life 10, depreciation per year-nya adalah 3.900, yaitu 55.500 bagi 10. Enggak deh, ini 39.000 bagi 10. Oke, step 1 udah selesai, yaitu kita ngitung goodwill dan income. Step 2 kita buat table excess value calculation. Nah, ini harusnya kebalik nih. Ini harusnya kita menghitung dulu nih excess value-nya. Karena kan kita perlu jurnal kan di sini. Perlu di jurnal di sini. Kita ngitung dulu excess value-nya berapa. Jadi, building and equipment, excess value-nya itu sesuai dengan yang di tabel. 39. Nah, udah itu ACC deploy-nya kan tadi 3.900 kan. Karena ini tahun 3, kita acquired-nya Januari 1 2008, sedangkan ini udah tanggal 31 Desember. Berarti udah ada depre dong. 3.900. Nah, goodwill tadi kita berapa tuh nilainya? 16.500. Terus dibilang di soal di impair reduce to 10.000. Berarti di sini 10.000 kan? Ini kurang ini. Jadi kita ada impairment 6.500. Ya udah kita alokasiin aja kayak biasa. 75 dikaliin 39. Salah. Ini ditambah 16.500. Ini kan dia nilainya minus ya, jangan lupa di minus. Karena kan depresiasi itu, accumulated depresiasi itu kan kontra aset. Ini di minus. Ini juga minus. Ini apa fungsinya udah minus ya? Coba. Oh, ada. Ini udah minus. Dikali 75. 1.800. Ini ya udahlah, kita cara gampang aja tadi. Ini dikurang ini. Salah, kebalik. Ini ditambah ini. Dikurang ini. Cara gampang aja. Ini ditambah ini. Kurang.
Oh, salah. Kita ganti aja. Kita copy formulanya. Ini kita ganti 25%. Nah, ini udah selesai excess value calculation atau differential calculation-nya. Nah, berarti lanjut ke step selanjutnya. Kita jurnal equity method-nya. Kita jurnal dulu dong, investasi kita berapa? Investment. Nama perusahaannya apa tadi? UG Corp. Investment in UG Corp. Terhadap cash dong. Berapa tadi kita belinya? 210 ya kan? 210. Ini juga 210. Nah, selanjutnya kita record dong, karena pakai equity method kita record dulu dividennya, cash. Equity method berarti ngurangin investment. Berapa dividennya yang di-declare? 10% dikali 30.000 dikali 75%. Gue remind lagi kalau misalnya di equity method ini hanya sebesar kepemilikan kita aja. Kak. Iya, kenapa? Oke, investment in Silverbird ya, Kak? Atau gue salah? Iya, gue salah, betul. Thank you, Silverbird-nya. Berarti Silverbird. Thank you yang udah ingetin. Silverbird. Isi bener sih. 22.500. Ini kenapa dia nggak nge-record ini ya? Nggak nge-record income ya? Ini kurang nih jurnalnya. Kurang jurnalnya. Kurang jurnalnya. Berarti kita nge-record income juga ya. Jangan lupa di-record juga income-nya. Di investment in Silverbird terhadap income from Silverbird. Investmentnya tadi, income-nya tadi kan 67, 650, 90, 500. Dikali 7%. X8. Oke. Karena ini 2009 ya. Berarti ini dia nggak perlu record ini lagi deh. Tuh. Dia nggak perlu record ini lagi. Harusnya ini pindahin sini. Ya, betul. Sorry. Ini jadi dia nggak perlu record si investmentnya lagi deh. Karena ini udah 2000X9. Oke, berarti tinggal record amount ini diferensialnya, income from Silverbird terhadap investment in Silverbird. Nah, sesuai, kenapa tadi gue naruh excess value calculation-nya duluan daripada si ini, karena kita harus ngitung tuh, berapa sih kita yang harus dikurangin ininya, excess value differential amortization-nya, 7.800. Gitu. Makanya gue tadi naruh si excess value differentialnya itu di depan. Betul. Ini kayak nyatet expense-nya lah. Karena kan nyatet expense. Jadi kita kena ke step selanjutnya yaitu bikin book value calculation.
Tadi kayak sebelumnya kita masukin RE aja dari sini, masukin RE awal. Net income-nya tadi 9.200 dan dividennya tadi ini udah minus nih ya. 30.000. Taruh pastian. Ini belum minus deh. 300. Oke. Common stock ya udah tinggal ngambil-ngambil aja sih ini. 50.000. Ya ini 30% dikali tambah. Ya, kita ke cara gampang aja ditambah kurang. Nah, ini juga sebenarnya sama, tapi betul deh sama. Break aja berarti. Break aja. 7550. Nah ini udah selesai nih book value calculation-nya. Oke. Ini udah selesai dong tahap yang book value calculation yang keempat. Berarti kita masuk ke jurnal eliminasi. Nah ini kita pertama nyata dulu dong basic consolidation entry-nya. Ya kayak tadi sih common stock, return earning, income, NCI, NNI, dividend declare, investment, sama NCI in NA of Silverbird. Common stock ngambilnya dari sini aja karena nggak ada perubahan, karena kita nggak ada issue share sama sekali, makanya kita tetap 50.000. Return earning ingat pakai yang beginning, di take note aja, ini pakai yang beginning. Income-nya pakai ini, proporsi kita. Terus selanjutnya ini NCI NNI pakai ini untuk ini sebenarnya urutan aja sih kayak udah NCI udah net income terus masuk ke dividen 30.000 pakainya total tapi kalau dividen jadi udah dari sini udah selesai ngejurnal ini dua masuk ke sini ke sini terus udah masuk ke sini kita pindah lagi ke sini terus pindah lagi ke sini gitu. Mungkin bisa ditandain aja sih kayak yang mana aja yang dimasukin ke jurnal basic elimination. Terlalu cerah. Ini masuk lagi. Ini pakai yang beginning RE-nya. Ini karena nggak ada perubahan. Ingat deh kalau common stock itu pakainya ending ya guys. Tapi karena ini nggak ada perubahan, jadi tetap 50.000. Tuh. Terus selesai basic elimination entry, kita masukin. Jadi gue mungkin mau jelasin dikit. Ini sebenarnya kita bagi dua guys. Ini yang satu nyatet aset, yang satu nyatet expense. Ini nyatet aset nih, ini nyatet expense. Ini kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari si excess value calculation-nya. Kita masukin aja, kayak ada aset apa aja sih, building. ACC Depre kan masuknya balance sheet kan, jadi ya tetap masuk ke jurnal yang ini sama goodwill. Sesuai nilai akhirnya. Kita masukin aja nilai akhirnya berapa, 39, 10, ACC Depre 3.900. Terus kita masukin, ini ending balance-nya itu kan 33 sama 11. Itu untuk aset. Nah, untuk expense ya udah kita nyatetnya yang bagian ini aja. Atasnya. Kalau untuk aset itu bagian bawahnya, untuk expense kita nyatet bagian atasnya aja. Kayak misalnya nih, depreciation expense. Sebenarnya bisa ditambah sih di sini. Kayak depre expense. Sesuai sama ini kan sama. Karena berpasangan kan. ACC depre sama depre expense. Ini depre expense. Terus ada goodwill impairment loss tadi 10.000. Ya, kita bisa catat di sini note loss on impairment. Ribu gitu.
impairment-nya bukan 10.000, 6.500 tapi hasilnya 10.000. Impairment, terus ini income, ini tinggal ngikutin ini aja, income. Karena ini komponen tadi gue bilang expense, maka masuknya ke income. Sedangkan kalau ini karena ini masuknya tadi gue bilang aset, makanya masuknya ke investment sama net asset gitu. Nah, dan yang terakhir jangan lupa tadi di akhir soal tuh dibilang ada namanya intercompany debt. Jadi ya utang antar perusahaan lah. Ini juga harus dieliminasi. Kenapa akunnya AP terhadap AR? Karena kan pasti di salah satu pihak dia megang AR, di salah satu pihak lagi dia megang AP. Makanya kita balik aja jurnalnya. 11.500. Oke, ada yang mau nanya dulu sampai elimination entries? Kak, sorry mau nanya, tadi agak lost di bagian yang building equipment itu 39.000 tuh kenapa ya Kak tadi dihitung di awal tuh? Ini. Karena kan oke. Ini kan dibilang nih, the difference between fair value and book value of Silverbird net asset is related to building and equipment. Jadi kita selisih antara si fair value sama book value-nya itu masuk ke building and equipment. Jadi tinggal dikurangin aja fair value sama book value-nya. Menjawab nggak ya kira-kira? Oke, thank you Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, oke. Sampai ini udah aman lah ya elimination entries. Jadi note aja nih ininya step-stepnya. Kalau bisa sih ngikutin step ini ya guys, karena kayak tadi nih kenapa gue naruh excess value di depan, karena kan kalian harus jurnal juga nih di sininya di equity methodnya gitu. Makanya gue tadi naruhnya si excess value-nya tuh di depan. Tinggal masukin aja sesuai dengan ini. Gue mau nanya dong, yang investment in Silverbird itu yang 67, 650 yang pakai net income itu kan tadi kakak kayak salah gitu kan, tapi kenapa pakai net income gitu ya kayak itunya yang investment in Silverbird terus Ini. from Silver, iya masih bingung. Oh ini tadi kan gue pikir kita harus nyatat si investmentnya kan. Ternyata ini dia acquired-nya tahun 2000X8 dan sekarang udah 2000X9, jadi kita nggak perlu lagi nyatat si investmentnya. Nah makanya di sini jadi diganti untuk nyatat si pendapatan si subsidiary-nya, karena kita pakai metode equity maka investment terhadap income gitu. Ini jadi bukan nyatat investasinya tapi nyatat pendapatan si subs-nya. Gitu. Menjawab nggak ya kira-kira? Menjawab Kak, thank you. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Sih, tinggal masukin aja sih. Ini kalau untuk expense ya tinggal lu lihat aja nih baris expense. Untuk aset ya lu lihat aja baris aset nih yang paling bawah. Ini kalau opsional aja kalau misalnya ada informasi tambahan. Tuh. Nah, terus selanjutnya masukin lagi deh ke consolidated worksheet-nya. Nah, sama kayak tadi sih, tinggal masukin aja. Kalau misalnya ini debit, common stock debit, ya udah masukin ke debit. Common stock tuh biasanya di bawah ya, di equity. Masukin 50.000 debit. Terus return earning, debit 240. Masukin lagi 240, return earning. Misalnya nih, NCI, NNI, 2.600, masukin 2.600. Terus NCI NNI juga di debit tapi masukin berdua 500. Gitu sih, tinggal dimasukin aja dari si ininya elimination entries-nya. Nanti kayak tadi ditambahin dari kiri ke kanan. Kalau misalnya nih kayak ini kan basic-nya itu depreciation expense ya. Normal balance-nya itu debit. Nah, sedangkan ini ditambah debit lagi 3.900 berarti ditambah dong totalnya.
85 tambah 15 tambah 3.900. Kayak gitu. Ada yang mau nanya? Aman ya guys. Oke, diingat aja nih step-stepnya. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Bentar ya, kalau soal ini karena ini terkait dengan inventory dan non-current asset transfer, soalnya beda. Quizpar gue nggak mengcover. Jadi gue stop share dulu bentar. Udah kelihatan belum ya? Share screen-nya. Udah, Dra. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Dikit lagi sih, ini pendek-pendek kok soalnya. Kalian, gue nanya dong, kalian itu belum dapat materi ini tapi inventory sama non-current, ya itu aset transfer. Iya, non-current asset transfer sih itu. Kalian udah dapat materi ini belum guys? Tadi kami sudah sih Pak, yang upstream sama downstream sales itu. Inventory ya? Oke. Ya kalian jadi udah tahu lah ya bedanya upstream sama downstream. Bedanya kalau downstream ya dia transaksi nggak perlu dibagi dua sama NCI. Kalau misalnya upstream ya dibagi dua sama NCI. Gitu. Oke, kita ke soal dulu. On Januari 2000X6 point had inventory purchase from stick. Nah, kita baca ini dulu deh. Ini poin. Bentar. Poin 60% of stick company. Berarti yang parentnya yang mana? Parentnya si poin. Parentnya si poin karena dia memiliki 60% dari saham dari stick. Dia jadi poin megang inventory dari stick sebesar 48.000. Kan? Selama 2006 poin beli lagi nih 90.000 dari stick juga. Dan dia megang, maksudnya di retain 54.000 pada sisa inventorinya pada 31 Desember 2006 itu ada 54.000. Terus si subs-nya dia jual nih ke parent-nya dengan itu 20%. Marginnya 20% lah, bisa dibilang gitu, marginnya 20%. Terus selain selain ngejual, tapi dia beli juga dari si parent-nya di Januari 1 health inventory-nya 14.000, berarti persediaan tersisa 14.000. Inventory health stick health oh ini 14.000 ya betul, 14.000. Desember 7.000. Stick purchase point total belinya 22.000. Terus kalau si poin tuh dia jualnya 40%. Nah, sampai sini dulu deh. Selanjutnya poin bayar dividen 50.000. Ya, assume the point fully adjusted equity method company. Ini nggak perlu ini dulu ya guys. Karena kan kalau dividen ini bisa yang sebelumnya udah di cover. Jadi yang inventory aja dulu di sini fokus. Additional information, acquired-nya 60%. Stick company stock. Oke, diminta
consolidation entries needed to complete consolidation worksheet as of December. Oke. Gue udah masukin data-data yang tadi. Belum sih, maksudnya data yang ini aja. Yang 60% dimasukin sini. Nah, kita ngerjainnya di sini dulu nih. Kita bikin tabel kayak gini. Tadi kan dikasih tahu nih. Ini upstream dulu ya. Si poin beli dari stick. Berarti kan upstream. Si stick subsnya. Dia jual ke poin. Point held inventory purchase from stick from berarti ini bentar. Delapan. Oke. Ini kan 48.000 nih. Jadi inventory yang dia beli dari stick itu 48.000 di tahun sebelumnya berarti kan. Karena ini Januari 1 2006 berarti selama 2005 dia punya sisa segini. Dia beli segini dari dia punya sisa dari si stick tuh segini 48.000. Terus dibilang kalau misalnya si stick itu jualnya sebesar 20% dari harga. Berarti tinggal ini aja kan. Dibagi 1,2. Ini dikurangin berarti ini gross profitnya. Kan sales kurang COGS gross profit kan. Oke. Ini 48.000. Jadi 48.000 ini ulangin ya, 48.000 ini ending inventory 2005. Yang punya poin tapi beli dari stick. Jadi ending inventory 2005 karena ini beradanya di Januari 1 2006. Selanjutnya internal sales. Yang pertama berarti datanya dia jual berapa sih selama 2006. Dibilang kalau dia beli lagi nih si poin 60.000. Ya udah, ini tinggal ini dibagi 1,2 lagi kan biar tahu COGS-nya berapa. Dikurangin 15.000. Ini gross profit-nya. Ya kan? Terus dikasih tahu lagi nih. And held 54.000 of its purchase on December. Berarti sisa ending inventory 54.000. Berarti yang dia jual selama tahun 2006 berapa? Ya dikurangin aja kan. Inventory dikurang endingnya. Begini kurang ending. Dia jual 36.000. Ya untuk nyarinya tinggal ini tadi 1,2. Terbalik. 1,2 dibagi 1,2. 30.000. Nah ini sebenarnya sama aja sih. Inventory. Oke. Untuk transaksi upstreamnya ada yang mau nanya dulu nggak guys? Jadi ini kayak beginning inventory tahun 2006. Ini pembelian. Ini beginning 2006. Ini pembelian 2006. Ini dijual lagi sama si itu di 2006. Ini sisa yang belum dijual. Gitu. Ada yang mau nanya? Aman ya. Kita lanjut ke yang downstream sekarang. Dia jual Januari 1 sekitar 14.000. 14.000, terus dibilang kalau misalnya si poin itu jualnya 40% dari harga, berarti marginnya 40%. 10.000.
Ya. Jadi beginning yang si siapa nih? Si Stick Health itu ada 4.000 beginningnya. Terus dia beli lagi. Hmm, 22.000. Terus ini 7.000. Ini berarti tinggal dikurangin aja. Ini tadi sih, kayak ini 1,4. Terus ini dikurangin aja. Gitu. Untuk pembuatan tabelnya ada yang mau nanya nggak guys? Karena ini nanti ngaruh ke depannya. Kak, sorry tadi yang 1,2 sama 1,4 gimana dapatnya ya? 1,2 kan dia jualnya itu 20% di atas harga di atas cost. Ya. Jadi untuk nyari basis cost-nya atau yang ini kan kalau misalnya kita mau ngitung harga setelah margin kan berarti ini dikali 1 tambah marginnya kan 20%, misalnya kita kasih margin 48.000. Nah, untuk nyari cost-nya berarti kebalikannya. Ini dibagi sama marginnya tadi 20%. Gitu. Oh, oke Kak, thank you. Oke. Oke, aman lah ya. Oke, kalau nggak ada, gue mungkin mau ngasih penjelasan dikit. Jadi yang dipakai itu sebenarnya cuma ini-ininya aja, guys. Cuma bagian ini aja yang dipakai. Nih, saya nggak terlalu yang kepake itu cuma ini aja. Ini juga special case sih, karena ini ada 2 tahun kan, 2005 sama 2006. Biasanya sih cuma 1 tahun aja, di sini aja. Itu yang dipakai sebenarnya ini sama ini aja. Oke, setelah kita udah buat table, kita ini dulu dong, buat jurnal equity method-nya. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya di tahun pertama itu ada yang nggak kejual, misalnya kayak gini nih. Ini kan berarti tahun 2005-nya nggak kejual kan? Iya nggak sih? Makanya disebut ending inventory, makanya karena nggak kejual di tahun 2005. Gitu. Karena kalau dia nggak kejual, berarti dia equity method-nya adalah income terhadap investment. Gitu. Karena kan ini kan seakan-akan fake profit gitu kan. Dan nggak boleh diakuin. Gitu. Kalau belum transaction dengan unrelated parties. Kalau di tahun pertama ada ending inventory berarti jurnalnya kayak gini. Nah, tahun kedua saat dia udah kejual, di-reclass deh. Baru boleh diakuin income-nya. Besar ini. Gitu. Ini tahun pertama. Tahun kedua. Gitu. Ini untuk equity method ya. Jadi pada saat kalau ada ending inventory, berarti dia harus nge-defer. Kalau misalnya di tahun keduanya udah kejual, dia harus di-reclass, di-recognize income-nya. Itu. Oke, karena udah jelas, kita langsung ke jurnalnya. Ini kan dibilang nih, ini jurnal untuk 2005. Sekarang udah 2006. Asumsinya tuh inventory itu bisa kejual dalam 1 tahun kan. Karena makanya masuknya ke aset lancar. Gitu. Investmentnya berarti karena ini 2005 sekarang udah 2006 berarti akunnya pakai yang tahun kedua dong, investment terhadap income. Lihat dulu nih, kita mau yang mana dulu, mau yang downstream atau yang upstream. Ini dibilang kalau ini jurnalnya untuk upstream, karena upstream tadi gue bilang
Nah, dia harus bagi 2 kan dengan NCI. Makanya kita cuman boleh ngakuin sebesar proporsi kita aja. 60% kali ini upstream ya, 4.800. Ini 4.800. Oke, terus selanjutnya kita ke yang deferred di 2006. Upstream juga. Upstream tapi yang deferred di 2006. Karena ini dia baru terjadi di tahun yang sama, maka kita pakainya tahun yang ke-1 kan. Jurnal income terhadap investment. Nah, karena ini upstream juga, berarti kita cuma boleh pakai sebesar kepemilikan kita aja. Ngakuin sebesar kepemilikan kita aja. Tuh. Selanjutnya ke downstream. Untuk yang deferred 2005. Berarti ini kan tahun kedua kan. Sekarang udah 2006. Berarti jurnal investment in income. Tapi karena ini downstream, kita boleh ngakuin semuanya. Ini 2006, tapi downstream, berarti kita boleh ngakuin semuanya. Jurnalnya berarti pakai tahun yang pertama. Ada mau nanya dulu nggak guys? Yang di equity method-nya? Kak, itu berarti semuanya investment sama income in stick ya? Bukan yang salah satunya poin gitu? Oh, Jurnalnya. oh ininya ya, namanya ya. Coba bentar. Bener juga. Iya ya, harusnya ini ada yang di ini sih. Karena kan ini berarti upstream ya. Kalau upstream berarti kan yang nyatet harusnya si subs-nya ya. Karena kan ini equity method tuh sifatnya internal kan dari perusahaan. Ya betul-betul. Harusnya ini ya ada yang dari si siapa namanya tuh? Dari poin. Ya betul-betul. Ya thank you ada yang ngikutin. Tapi konsepnya sama kok kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi guys? Ini harusnya nggak usah di jurnal ya, karena kan ini sifatnya internal. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi guys terkait dengan ini? Ini diapalin aja nih. Tahun 1, tahun 2. Oke, aman lah ya. Kita lanjut ke elimination entries-nya. Nah, elimination entry sebenarnya cuma ada 2 jurnalnya. Ada kayak tadi, tahun 1, tahun 2. Nih, gue buatin deh, tahun 1. Tahun 1 tuh biasanya jurnalnya ini. Atau enggak usah gitu. Ini khusus untuk tahun 1. Gue kasih nota di sini. Ini untuk tahun berjalan. Bukan tahun 1 sih, tahun berjalan. Ya, tahun berjalan. Ini tahun sebelumnya. Oke. Jadi tahun sebelumnya itu kan tadi 2005 ya. Ini 2005 investment instinct-nya. Yang di reclass itu sebesar COGS-nya terakhir ya guys. Yang kayak gue udah kuningin ini. Totalnya ini di sini. Besar. Bentar. Sebesar totalnya berarti. Total. Total. Ini dan ini.
Salah. Jangan ini. Karena kan kita cuma ngakuin sebesar, betul deh. Ini dan ini. 12.000. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya di elimination entries tuh kita ngakuin semuanya ya guys. Walaupun kepemilikan kita cuma 60%, cuman kita ngakuin semuanya. Nah, terus pasti nanya dong, ini kan COG seharusnya 40.000, kenapa pakai gross profit? Gitu kan. Karena ini kita lagi mau nge-realize gross profitnya. Nah, cara nge-realize gross profit, berarti kita harus ngurangin COGS dong. COGS di kredit kan berarti kita ngurangin beban. Atau enggak, dalam kata lain kita nambah pendapatan. Gitu. Terus NCI-NA-nya, ya tadi sesuai kepemilikan kita aja. Berarti, investment. Ini untuk apa ya? Ini tahun berjalan kan ya? Tahun berjalan. Untuk investment tahun berjalan terus downstream. Tahun berjalan berarti ini tahun sebelumnya deh, betul-betul. Sebelumnya berarti ini 400 ditambah sama ini. 4.800, terus ini dikurangin aja deh. 3.200. Ini untuk tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun berjalan, gampangnya kita tambahin aja ini. Salesnya berapa tahun berjalan? Totalnya 1.011. Inventory-nya berarti sisa 9.000. COGS-nya ya dikurangin aja, biar gampang. Oke, udah. Ada yang mau nanya? Ini nggak usah ya, nggak usah pakai. Ada yang mau nanya, guys? Aman lah ya. Sih ada yang bingung ya, karena baru dipelajarin tadi ya. Apa ini harusnya emang dicatat ya? Kayaknya dia harus nyatat juga deh, walaupun dia sifatnya upstream. Ya, betul-betul. Jadi nggak diubah ke si poin, misalnya ke investment in point. Karena kan si subsidiary kan nggak invest di parent kan. Parent yang invest di subsidiary. Ini harusnya, ini kayak tetap kayak gini deh namanya. Gitu. Ada yang mau nanya guys? Kalau nggak kita lanjut nih ke nomor selanjutnya, nomor terakhir. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini belum nih kalian pelajarin mungkin non-current asset transfer. Menurut gue malah yang paling susah sih di AKL sebelum UTS ya, dua ini sih cukup susah. Dan ini cukup tricky gitu kan, lo harus bikin tabel-tabel ya. Gitu. Jadi kita ke selanjutnya soal 5. Januari 1 2005 dia jual tanah ke Peterson. Nah, kita lihat dulu nih, Peterson tuh apa sih? Peterson tuh ininya parent. Peterson tuh parent. Nah, jadi si subs jual lahan ke parent yang harga dasar itu yang harga dasar itu 8.000 kosnya. 8.000. Terus yang kedua, informasi kedua, Januari 2006, Peterson jual ke Lambert, berarti parent jual ke subs, downstream berarti ini. Belinya itu 75.000. Dijualnya itu 70.000. Pasti bingung kan?
nih kenapa mau jual rugi? Tapi kan ini belinya tahun 2006, terus dijual, dia belinya 2001, terus dijual 2006, berarti udah depresiasi. Ini bukan berarti dia bergain purchase ya guys. Jangan tiba-tiba, oh nih dia belinya 75, terus jualnya 70, ini rugi nih jualnya. Enggak, karena dia belinya 2001, terus dijual 2006. Berarti ada depre. Oke, ini udah gue pindahin semua informasinya. Berarti kita langsung aja. Yang pertanyaan pertama, calculate the profit or loss of intercompany transaction that occur in 2000 X7. Pertama, jenis transaksinya dulu. Yang land dulu nih. Land kan tadi Lambert si subs jual ke parent, berarti upstream. Harga jualnya berapa? 18.000. Terus cost-nya berapa? 8.000. Berarti keuntungannya 10.000. Nah, terus ini downstream. Transaksi kedua, yaitu nomor 2, terkait dengan equipment. Oh ya, sorry. Jadi gue mau jelasin sedikit. Kalau terkait dengan transfer aset ini terbagi menjadi 2 ya guys. Ada yang definite life, ada yang indefinite life. Nah, yang transaksi satu ini terkait dengan tanah, yang dimana dia punya indefinite life. Makanya nggak ada depresiasi. Sedangkan ini gedung dan peralatan masuknya ke definite life, yang mana dia biasanya didepresiasi setiap periodenya. Tuh, makanya di sini ada depresiasi. Penyusutan. Oke, harga jual ke Lambertnya berapa? Dia jual 70.000, ya kan? Biaya perolehannya tadi 75. Tapi ada depresiasi, nilai sisanya 0 kan, nggak dibilangin apa-apa. Kita anggap aja 0. Umur manfaatnya 15 tahun. Biaya penyusutan tahunannya berapa? Ya udah, tinggal ini kita bagi sama ini. Ini pakai straight line ya, dibilang ya. 5.000. Terus akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Berarti 5 dikali sama 5.000, 25.000. Berarti carrying amount-nya berapa? 50.000. Atau book value-nya lah, carrying amount sama book value. Ya, gitu, sama. Berarti unrealized intercompany gain. Nah, berarti dia gain dong. Kayak dia carrying amount-nya 50, tapi dia jual 70. Jadi dia gain 20.000. Nah, dalam aset yang bersifat definite life, harus gain-nya itu diakui secara periodik. Diakui selama umur manfaatnya. Karena dia umur manfaatnya 15 dan udah dipakai 5 tahun, berarti sisanya 10. Ya kan? Nah, si gain-nya ini harus di-reclass atau di-recognize sesuai dengan umur manfaatnya, berarti 10. Berarti ini diakuinnya 2.000. 20.000 bagi 2.000. Nah, yang direcognize tahun ini 2.000, berarti yang belum direcognize berapa? 18.000 kan? Gitu. Itu sih. Nah, tapi kan pertanyaannya cuma ngitung profit loss intercompany transaction. Jadi sebenarnya ini nggak perlu. Ini cuma tambahan aja. Sebenarnya jawaban yang ditanya soalnya itu cuma sampai sini. Gitu. Keuntungan dari transaksinya berapa sih? Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak terkait dengan ini? Belum lanjut ke poin 2 nih. Yang B. Aman lah ya. Oke. Kita lanjut ke poin 2. Diminta jurnal equity terkait dengan investmentnya. Nah, karena ini kita bahas non-current transaction non-current asset transfer, kita fokus aja di situ ya, nggak usah kayak sampai investmentnya. Karena basically sama aja kayak poin nomor 2 dan 3. Kita fokus di non-current itu aja. Nah, di sini di equity method kita harus jurnal juga nih. Seperti yang gue bilang tadi, kita cuma boleh ngakuin yang sebesar 2.000-nya aja. Berarti
2000. Ini 2000. Investment in Lambert 2000. Income from Lambert 2000. Kalau income di kredit kan berarti nambah kan. Kita nge-recognize gain-nya tuh cuma 2000. Gitu. Karena ini downstream juga, makanya cuman diakui sepenuhnya. Walaupun kita cuma punya 80%. Kayak gitu. Nah, pasti nanya dong, terus mana equity, jurnal equity-nya untuk tanah? Nah, untuk tanah, karena dia sifatnya indefinite, berarti kan dia nggak ada masa manfaat. Maksudnya ya tidak terbatas. Dia hanya diakui pada saat transaksi dan pada saat penjualan. Jadi kalau misalnya di tahun 2000X7 belum dijual ya berarti nggak ada equity method-nya, jurnal equity method-nya. Berarti yang ada cuman si ininya aja nih, si gedung. Gitu. Ada yang mau nanya guys? Aman ya. Jadi kita lanjut nih ke terakhir yang C. Bikin elimination entries terkait dengan si non-current asset transfer ini. Gitu. Nah, untuk bikin elimination entries-nya mungkin gue kasih ininya aja kayak tadi ya, tahun 1, tahun 2 apa. Kalau tahun 1 dia bentar. Oh ini, mungkin gue kasih tahu ini juga kali ya, yang tahun 1 kalau misalnya dia transaksinya ini kan kalau ini udah ini kalau ini kan ini udah tahun ketiga, dia transaksinya kapan sih? Dia jualnya itu tahun 2006. Kan sekarang udah 2007, berarti tahun kedua. Untuk tahun pertamanya jurnalnya kayak gini. Pertama berarti income terhadap investment. Sebesar totalnya 20.000. Nanti setiap tahun di reclass. Reclass. Berarti kan kalau tahun satunya income terhadap investment terhadap income, tahun satu di reclass. Jadi tahun kedua di reclass. Tuh. Di tahun 1 ya kayak gitu. Nah, ini jurnalnya kalau misalnya elimination entries tahun 1, di jurnal itu gain on sale, equipment terhadap gain on sale equipment terhadap ACC Depre. Ini tahun 1. Ini tahun 2. Tahun 2 investment equipment ACC Depre. Ini tahun 2. Kalau misalnya sifatnya dia downstream, kalau dia upstream berarti tambahin aja NCI. NCI itu. Ini basisnya. Nah, dan nilainya itu terus menurun ya guys, setiap itunya. Karena selain ini dia ada jurnal juga depreciation. Untuk mereklas si gain-nya itu. Si depre expense. Sebesar apa? Sebesar 2000. Yang kita catat di awal. 2000. Nah, berarti udah dijelasin ini step-stepnya. Kalau tahun 1 gimana, tahun kedua gimana. Ini khusus definite life. Kalau indefinite life sebenarnya sama aja. Tapi bedanya di sininya itu ininya apa namanya tuh? Bukan equipment. Tapi langsung di sini ya asetnya gitu, land. Oke, setelah gue jelasin, kita langsung masuk ke jurnalnya.
Investment in Lambert. Gain on sale-nya berapa tadi tuh? 10.000 kan? 10.000. 10.000. Oke. Tapi kan dia cuma punya 80%. NCI in balance sheet. Berarti 20% dikurangin aja deh. Equipment, ini kan tahun kedua ya. Kan ini udah dia transaksi 2006, tahun kedua. Berarti udah berkurang sebesar 2.000 dong. Akibat tahun sebelumnya. Ya, betul. Udah berkurang 2.000 tahun sebelumnya, berarti yang berkurang tuh equipment-nya ya guys. Investment-nya tuh. Yang berkurang itu adalah nilai investment-nya deh. Equipment-nya tetap. Equipment-nya tetap berapa? Kan dia sekarang nilainya dia catatnya berarti 70. Ya, aset awalnya berapa? Dia beli 75. Berarti ini 5.000. Ini investment-nya tadi kan investment-nya kan tadi 18. Investment kan dari 20.000 bisa itu 18. Ini berarti accumulated depreciation-nya itu tadi kan 25. Tapi karena udah di reclass 2.000 jadi salah. 23. Nah, CCDP-nya tadi yang kita reclass setiap tahunnya 2.000, ini 2.000. Saya ada nanya dong, kenapa? Apa bedanya terus jurnal 2000 di sini sama di sini? Ya sebenarnya karena ini downstream sama aja. Tapi kalau misalnya ini upstream, ini cuman diakuin sebesar kepemilikan kita aja. Tuh. Ini kepemilikan kita, nanti di sini direklas lagi 2000. Nah ini nilainya terus turun setiap tahun, akibat pengurangan dari ini. Akibat pengurangan dari ini, sorry, bukan yang ini, tapi yang ini. Akibat pengurangan dari ini. Gitu, ada yang mau nanya dulu gak guys? Ada yang bingung? Terkait dengan non-current asset non-current asset transfer ini. Gue yakin masih ada yang bingung sih. Ya, karena belum dipelajarin kan di kelas. Gak apa-apa kok, wajar-wajar. Kalian bisa baca PPT-nya lagi aja. Gitu. By the way ini keluar ya guys materi ini di tes gue kemarin. Kayak ini inventory sama non-current asset transfer tuh keluar dua-duanya. Itu. Udah sih gitu aja kalau nggak ada yang mau nanya. Oke. Udah sih kalau dari itunya. Kalau nggak ada yang mau nanya berarti udah mentoring AKL-nya. Thank you buat yang udah datang. Mentoring AKL ini good luck UAS-nya guys. UTS-nya sorry. Thank you, Dra. Thank you, Kak. Oke. Thank you, Dra.